Salam sejahtera Bapak Guru yang hebat. Sekarang kita belajar bersama aksi nyata topik 2 Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Kita pelajari modul satu persatu. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik kita harus mampu mengenal diri sendiri, yakni mengenal kekuatan dan kelemahan diri agar mampu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan mengenal diri sendiri maka pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak dan membimbing anak untuk mendapatkan kecakapan hidup sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan salah satu cara menyampaikan ilmu pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan. Jadi, mengajar salah satu dari mendidik. Nah, peserta didik saat ini itu bagaimana? Memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Nah, murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan. Siapa yang menuntun orang dewasa dalam hal ini adalah guru untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Apakah peran guru dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu? 1. Menentukan tujuan yang dipelajari. 2. Memantau proses pembelajaran. 3. Membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Sehingga murid nanti punya kemampuan belajar, punya rasa ingin tahu, bisa memotivasi internal dalam diri murid. Perlu distimulasi. Motivasi internal peserta didik perlu distimulus untuk menumbuhkan sel regulatory learning. Artinya kemampuan pengaturan kegiatan belajar mandiri. Sel regulatory learning inilah yang nantinya sebagai bekal murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat itu adalah pembelajar yang diharapkan seperti apa? Memiliki kemauan belajar, sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat dan sosial, menghadapi tantangan masa depan dan mengubah menjadi peluang. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak itu apa toh? Hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan afektif atau rasa sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Nah, sehingga pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan,
memahami, merasakan, berempati, berkendak, dan bertindak. Dapat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid sehingga murid menjadi manusia atau individu yang merdeka. Yang kelima, pendidikan mengantarkan ke keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan apa? Mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan pada murid bahwa di masa depan mereka mampu mengisi zamannya. Fungsi pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, maka pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan yang berbeda. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atas potensi peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarsa suntulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Intinya, murid dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensi dengan penuh kasih sayang, mendampingi, merawat, dan menjaganya. Demikian penyajian materi Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.